kali ini. Oke, jadi kali ini ada chart. Ih, kok merah semua ya? Uh, Itu merah artinya apa ya? Kita jangan berasumsi dulu. Kita harus melihat keseluruhan chart orang ini dulu. Enggak, dia tuh seperti apa ya orangnya? Ya, kita Kok lihat merah dulu. semua, serem banget sih. Merah itu emang mungkin kelihatannya negatif, bisa jadi negatif, tapi bisa jadi positif juga sebenarnya. Jadi jangan berasumsi dulu. Bisa nggak sesuatu merah itu artinya sesuatu yang positif dalam hidupnya, tetapi mereka mendapatkannya melalui hal yang tidak halal? Bisa jadi, tapi maksudnya pada akhirnya saat kita lahir, bintang-bintang itu udah ada di sekeliling kita. Itu emang mempengaruhi karakteristik kita. Mempengaruhi energi dari radiasi bintang itu apa gimana? Enggak, lebih ini hanya teori aja ya. Entah orang sains, sebenarnya secara saintifik, karena saya juga orang yang saintifik. Ya kan, sebenarnya saya kan hidup di bumi, kita lahir di bumi, ada gravitasi dan dikelilingi oleh banyak radiasi bintang-bintang dan apa Pluto ditambah lagi radiasi komunikasi. Menurut saya secara saintifik tidak mempengaruhi. Okay, lebih ke arah ini hanya teori, karena pada dasarnya orang zaman dulu melihat ternyata dari lihat bintang-bintang bisa bisa melihat karakteristik orang. Jadi bukan artinya kayak ada secara saintifik dia energi dia ke mana gitu ya. Iya, secara saintifik memang tidak mungkin, bahkan banyak profesor yang kayak gak mungkin. Dan menurut saya memang saya menghormati pendapat setiap orang, cuma kali ini saya hanya ingin membahas bagaimana cara melihat karakteristik orang dari bintang-bintang tersebut dan apakah hal tersebut benar atau tidak. Kalau menurut ibu ini benar, jadi tinggal kasih tahu aja. Kalau salah kasih tahu juga. Tapi itu bukan saya ya. Karena saya pengen tahu seseorang yang misterius. Rahasia. Iya, pokoknya kalau ini benar bagi ibu tentang apa yang ibu ketahui tentang orang ini benar, ya tinggal kasih tahu saja, karena pada akhirnya ini cross and recheck juga, karena saya nggak terlalu percaya, tidak terlalu ingin mempercayai segalanya, cuma ingin mengobservasi apakah ini bekerja dengan baik atau tidak gitu. Jadi kita pertama lihat. Abis ini lo baca chart gue ya. Gue pengen tahu ini loh, apa yang harus gue kembangin, apa yang buruk kan gue ilangin. betul. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada namanya matahari. Matahari itu terkenal dengan namanya ego, yaitu atau bisa dibilang diri kita gitu. Matahari apa menggambarkan? Ego. Ego Ego ini konotasi ini tidak negatif. Konotasinya apa yang membentuk itu jadi diri kita gitu, karakter ego, kita. mungkin ada bahasa dasarnya ego dan ego. Iya, ego dan ego. Tapi orang mengenalnya ego dan itu adalah sesuatu yang negatif. Iya, tapi sebenarnya bisa jadi positif sebenarnya. Enggak selalu negatif ya, konotasinya. Karena orang bergerak berdasarkan daya gerak itu juga. Iya, dan matahari juga bisa melambangkan seorang figur ayah. Oh, lah ibu? Kalau ibu biasanya bulan. Oh. Jadi kalau misalnya di matahari kita bisa lihat di sini yaitu di Taurus. Taurus itu terkenal sama namanya materialistik atau pengennya kenyamanan, dan itu sebenarnya nggak negatif. Cuma kalau misalkan itu jadi negatif ya bisa jadi materialistik atau gimana. Karena tujuan Taurus sebenarnya itu kenyamanan, keindahan gitu. Yang dia ingin adalah keindahan dan kenyamanan. Iya, jadi dia ingin istilahnya egonya seperti situ. Dan kita bisa lihat di sini itu membentuk square. Mataharinya dia membentuk square dengan Saturnus di Aquarius. Saturnus itu terkenal sama namanya orang planet yang sangat disiplin dan juga planet karma. Serem banget. Itu dari mana karma dapat? Dari perbuatannya dia, atau dari perbuatannya. Kalau misalkan dia melakukan hal yang salah ataupun orang lain melakukan hal yang salah kepada dia, karmanya itu di mana? Ya ampun, serem banget. Jadi bukan dari kutuk kalau orang bilang kutuk nenek moyang gitu. Itu lebih ke hukum tabur tuai aja. Kalau misalkan dia nyalahin orang. Yang mana sih? Ini. Lu gak ada panah apa? Ini matahari terhubung sama di Saturnus. Jadi bisa jadi kalau misalkan dia bikin orang salah, melakukan hal yang jahat ke orang ataupun seseorang melakukan hal yang jahat ke dia, ya hukum tabur tuai itu terjadi. Tapi gitu. Kenapa dia memilih yang jahat padahal dia seorang yang bisa dihormati?
eh itu Apakah ada sesuatu hal yang membuat dia kecewa, terus dia pengen balas dendam, tetapi dia membalasnya ke orang lain gitu loh? bisa jadi maksudnya di hidup ini kan tanpa melihat astrologi pun di hidup ini kan banyak pengaruhnya. Iya. Lingkungan itu banyak yang menjadi pengaruh. Kira-kira bisa dilihat nggak masa kecilnya dia dalam astrologi ini? Karena saya belum mempunyai jamnya dia, jam lahirnya dia, perlu karena untuk lebih detail. Semakin jam lahirnya tahu, saya bisa menganalisis itu lebih layernya lebih dalam. Saya bisa menganalisis itu dari berbagai angle. Jadi saya bahkan bisa tahu apa yang bikin dia terluka dari kecil dan mungkin apa yang terjadi di masa depan. Oke, terus kan sebagai manusia pasti ada hati batin yang mengatakan bahwa itu salah. Iya. Dan kenapa dia memilih yang salah? Energi apa sehingga dia berani memilih jalan yang salah? Oke. Padahal di posisi dia banyak orang yang menghormati dia gitu. Oke, kalau kita bisa lihat di planet Mercury di sini yang ada tanduknya itu Mercury sebenarnya. Planet itu terkenal edukasi komunikasi. Emang dia pintar, tapi gimana ya? Komunikasinya dia ini di Taurus. Taurus itu terkenal dengan seperti tadi kenyamanan, hal yang bisa dirasakan gitu kan. Itu berarti sebenarnya komunikasinya dia cukup bagus, tapi bukan kayak lantang dan kayak semacam kayak orang yang kayak motivator kayak wow enggak gitu. Lebih ke arah kayak nyaman, kayak halo gini-gini Jadi gitu. orang ngomong sama deket sama dia nyaman gitu kan, baik Iya. gitu. Tapi bikin semangat betul gitu. betul. Tapi di sini dia tuh membentuk square. Square itu artinya posisi di mana koneksi antara planet-planet ini bisa menjadi negatif ataupun positif. Di mana dia membentuk square sama planet Uranus retrograde di Leo. Leo itu terkenal ekspresif. Ingin mengekspresikan diri. Iya, dan cenderung terlalu berani gitu. Dan di sini planet Uranus di Leo tepatnya, dan itu retrograde. Jadi bisa jadi tersembunyi, bisa jadi dari hubungan planet ini dia tuh suka menyinggung orang kalau di sisi negatifnya. Tapi di sisi positifnya mungkin juga bisa membantu orang kayak mengingatkan orang kalau apa hal yang terpenting gitu. Jadi kayak misalnya orang itu lupa, pokoknya bisa jadi motivator yang baik lah sebenarnya. Cuma dia tuh bisa memilih jadi kayak motivator yang baik ataupun jadi orang yang suka nyinggung. Sayang banget, padahal itu kemampuan yang bagus loh. Dia bisa nyinggung. Tapi akhirnya dia memilih apa? Itu kan tergantung ibu sendiri. Saya tidak kenal dengan orang tersebut. Enggak, dari situ kan bisa dilihat dia selalu ke arah mana, positif apa negatif? Negatif sebenarnya sih. Dia selalu ke arah negatif. Karena pertama dari tindakannya dia, aktivitas konsistennya dia selalu ke arah negatif, walaupun memang pernah ada positif. Mungkin bisa dia jadi positif. Lebih ya memang ada. Akhirnya positif. Kembali lagi ke orang tersebut. Akhirnya kembali lagi ke orang tersebut. Apakah orang itu berniat untuk melakukan hal yang baik atau tidak? Tapi di sini emang ada potensi, cuma mungkin potensi gerakannya itu ke arah positif apa negatif? Kalau dari sini ya mungkin negatif. Karena apa ini berarti yang paling besar negatif ya? Iya. Gitu dong. Kan biar jelas, nggak bingung, nggak ngambang gitu. Si Merkur ini emang membentuk square sama si Uranus ya, dia jadinya bisa agak cenderung bisa suka bikin orang lain tersinggung gitu. Ya ampun. Bisa jadi mungkin karena apalagi planet Uranus itu terkenal planet memberontak ya, planet yang orang lain kayak nggak nyaman untuk dilihat gitu dan didengar gitu. Apalagi terhubung sama komunikasi, jadi makanya saya bilang konotasinya bisa jadi negatif, tapi bisa kembali lagi ke orang tersebut. Planet Uranus itu sebenarnya nggak selalu negatif, itu bisa jadi sebuah hal yang baru, cuma kemunculannya seringkali menandakan orang lain tidak nyaman dengan itu. Berarti istilahnya kenyamanannya itu nggak konsisten kan? Iya. Biasanya kan ada orang nyaman ya konsisten, lebih banyak nyamannya dibandingkan yang negatif. Kan biasanya kalau misalnya dia negatif, misalnya dia ngajar orang, menegur, kan itu kan hal yang wajar. Betul. Kembali balik lagi ke ininya. Itu apa sih? Ini bentuk chartnya tadi agak itu. Oke, balik lagi. Ini sama orang ya? Sama orangnya, nggak ada yang beda. Oke. Di sini
Ih, banyak merahnya. Tetap sama. Padahal orangnya pinter loh. Nah, sekarang kita akan mengecek Orangnya bagaimana. pinter, jago ngitung, matematika. Oh iya, Kalau gua nih hitung-hitung lomba-lombanya, dia yang lebih langsung jawab daripada kan gua boleh mah kita lama cari di ngitung. planet edukasi kalau gitu. Apa tuh? Planet yang menunjukkan edukasi itu Jupiter. Jupiter itu edukasi, sama Merkuri. Merkuri juga termasuk edukasi. Yang seperti tadi, berarti benar dong, dia guru, dia pintar. Merkurinya dia ada di Taurus, artinya kenyamanan, dan Jupiternya Bener yaitu ya? planet pengetahuan Iya sih. itu ada di Pisces. Pisces itu sebenarnya cukup ini ya, membingungkan ya. Jadi gini nih, dia selalu bilang menjadi guru yang terbaik, dia dikasih sama orang tuanya hadiah-hadiah gitu kan ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak maksudnya muridnya dia. Tapi gue tiba-tiba entah kenapa ketemu sama alumni yang pernah diajarin sama dia dan itu memang seumur sama gue. Enggak deh, tuan gue apa gimana ya, nggak ada teman. Nah, dia bilang dia bersaksi enggak, dia galak. Aku bingung gitu. Ya memang sih kata-katanya dia itu suka kadang nyaman, kadang menyinggung, dan kadang entah kenapa bisa jadi ngeritik orang, dan itu bagiku jadi heran gitu. Iya. Ada apa? Karena bisa aja gitu yang dia ceritakan mengenai kejelekan apa enggaknya gitu. Mungkin cara galaknya dia itu juga dari ini ya, planet komunikasinya juga bisa dilihat. Coba, tapi kita akan analisis dulu terlebih dalam, oke? Jadi kalau kita lihat, ada Chiron di Pisces. Chiron itu terkenal dengan namanya luka, sebuah luka yang bakal jadi mudah di saat usia tua. Dia masa kecil ya? Iya, Lukanya lebih di masa kecil apa awal lukanya itu biasanya di masa kecil ya? Enggak selalu di masa kecil. Enggak selalu. Apa Selalu di masa Oh, kecil. selalu. Makanya saya ketika pertama lihat chart selalu lihat Chiron itu di mana dulu. Berarti ada Pak ini dengan hubungan dengan ayah ibu dong. Iya. Hubungannya dia dengan ayah ibu. Tergantung juga, bisa segala hal faktornya. Tapi dia selalu memuji keluarganya dia. Nggak ada namanya unsur kebencian, konflik di keluarga, nggak ada. Tapi makanya itu tergantung faktornya apa dulu. Karena kalau saya lihat Chironnya orang tuh selalu bilang, ih kok kamu tepat sih. Karena Chiron itu menunjukkan luka, tapi Chiron itu akan semakin mudah di saat menunjukkan menuju umur pertengahan. Mulai menunjukkan kemudahan itu. Chiron itu lukanya dia itu ada di Pisces. Pisces itu terkenal dengan planet imajinasi, mimpi, ataupun kecanduan akan sesuatu. Wow, ada kecanduan. Nggak tahu juga, maksudnya cuma analisis dulu. Dan juga bisa menjadi spiritualitas. Pisces itu pokoknya hal-hal yang jauh dari kenyataan. Hal-hal yang jauh dari apa yang bisa kita lihat. Yang gue tahu dia orangnya logik ya. Ada luka berarti di situ. Mungkin ada luka di masalah spiritualitasnya, atau dia pernah terluka di situ. Dan di sini ada dia tuh dekat sama planet Jupiter, edukasi gitu ya. Edukasi luar tempat yang jauh, ataupun spiritualitas. Kalau tebakan saya mungkin spiritualitas, mungkin dia mengalami penolakan atau gimana di situ. Tapi nggak tahu juga. Kita lihat dulu pengaruhnya ada di mana. Oke, di sini Jupiter itu membentuk oposisi sama planet Pluto. Planet Pluto itu terkenal di mana kita itu akan energi, di mana kita itu melakukan sesuatu dari luka. Ada amarah. Iya, kayak semacam bagaimana cara kita membawa amarah itu gimana gitu. Itu di Virgo. Virgo itu terkenal sama namanya merencanakan sesuatu. Merencanakan sesuatu. Virgo yang gue tahu adalah manis, cantik. Manis, cantik, tapi dia merencanakan sesuatu yang manis, yang cantik, tetapi itu hanya untuk menguntungkan buat dia sendiri. Iya, bisa jadi bisa gitu. Bisa dikenal licik dong. Tidak boleh, kita itu banyak konotasi dan sepertinya kita tidak langsung. Ya kok serem banget sih licik kan gitu ya. Tapi saya hanya ingin apa ya? Iya kan kayak di menunjukkan film-film kalau merencanakan dengan manis. Kalau orang yang nggak begitu licik biasanya dia nggak begitu memikirkan hal yang manis. Waduh.
Dia ini membentuk oposisi sama si Jupiter, yaitu planet edukasi dan spiritualitas. Jadi kayaknya oposisi itu terkenal namanya bisa merupakan kontradiksi yang saling harus bisa yang setidaknya harus seimbang. Tapi misalkan salah satunya lebih, itu bakal muncul hal tersebut jadi masalah di hubungan. Jadi hubungannya ada yang Masalah. Mungkin masalahnya misalnya contohnya orang ini lebih masalahnya ya dia lebih cenderung contohnya lebih merencanakan sesuatu nih, misalnya ingin lagi sedih atau lagi disakiti gitu. Nanti di hubungannya masalahnya ini spiritualitas, mungkin di spiritualitas atau gimana. Pokoknya kayak gitu cara kerjanya kalau saya bingung. Kalau salah teman-teman bisa koreksi ya. Jadi kalau misalkan dia ada masalah sedih, dia ke spiritualitas. Bisa jadi gitu. Pokoknya orang itu tergantung tergantung emosi, orangnya lagi gitu. Karena ini oposisi. Oposisi itu energi yang pengen saling menang sebenarnya. pengen saling menang. Tapi tergantung dianya, kalau salah satunya lonjak lebih banyak, yang rendahnya ini bakal munculnya jadi masalah di hubungan. Ya, tapi spiritualitas itu kan istilahnya pemulihan ya. Apa ke Tuhan gitu, apa juga belum tentu juga ke Tuhan, karena kan banyak kepercayaan Iya, lain iya, kan. iya, iya, iya. Aku juga bingung sebenarnya, dia ada masalah masa kecilnya di traumanya, mungkin di masalah spiritualitas, hal-hal yang tidak terlihat ini masalahnya. Waduh. Antara mungkin, tapi kecanduan nggak mungkin sih menurut aku. Apa yang dicanduin kecanduannya? Ya kan banyak kan sesuatu yang gue tahu ya, orang nggak akan pernah ngungkapin kecanduannya apa. Tapi cuman gue heran gitu loh. Jadi ada orang ngomong, tetangganya dia ngomong begini, dia itu waktu itu punya suami dan istilahnya pisah gitu, dan datanglah si cewek ini sama-sama single. Cewek ini single, belum pernah nikah, dan dia ditinggalin lama gitu kan. Nah itu kok cewek itu tinggal di situ. Sebenarnya nggak ada hubungan darah, cuman ya tinggal di situ dan kayak suami istri. Gue kaget lah, cewek sama cewek apakah lesbi gitu. ya deh, ya kayak begitu. Jadi apakah ada canduan unsur yang begitu kan kita nggak tahu. Dan itu memang pernah ditanya kenapa, karena setiap ada apa dia tuh kayak selalu mendukungnya di depan semua orang, saling mendukung mereka berdua. Jadi mendukungnya tuh kayak kompaknya seperti suami istri gitu. Jadi itu yang membuat tetangganya aneh. Oke. Jadi kalau sini yang saya bingung aja, saya sebenarnya kurang kenal mungkin sama apa yang ibu maksud, tapi mungkin ibu bisa nganalisis dari dia kenapa dia ada luka masa lalu di masalah hal spiritualitas ini. Soalnya apalagi didukung dengan Jupiter tuh terkenal dengan hal pembelajaran juga sebenarnya. Pembelajaran. Iya. Pembelajaran yang buat siapa? Buat orang lain apa buat dia? Buat dia lah, ini kan capnya dia. Gitu. Yang aku tahu dia itu nikahnya telat. Dan dia nikah sama suami pertamanya itu kayak dijodohin gitu loh. Ya tahu sendiri ya kalau budaya yang aku bisa mencerna, budaya Indonesia ini kalau misalnya telat nikah apa sih sebutannya? Iya, ya kan, apa tuh namanya, perawan nggak laku. Apalagi tuh ya kata-kata yang bisa menyakiti dia gitu kan. Dan akhirnya karena dijodohin mungkin itu yang memudahkan dia dah gitu kan ya. Kalau boleh tahu suaminya bekerja sebagai apa? Nggak tahu. Yang aku tahu dari si Bude gitu kan, orangnya baik, suaminya ramah, sederhana, dan pinter bikin roti. Ya aku nggak tahu, cuman hanya tahu sebatas itu. Cuman kenapa dia pisah, yang aku pernah dengar dari beberapa satu orang dekat sama dia, katanya suaminya apa itu, katanya homo. Banget nggak ngerti, gue nggak kenal dia, gue nggak begitu kenal dia, cuman gue penasaran kalau dari kenapa saya memang di sisinya dia kalau ketemu sama dia tuh ada nyamannya. Kadang dia mensupport, membangkitkan semangat, tetapi nggak sepenuhnya. Kadang ada memang nyindir budaya orang, dan itu membuat aku kalau kata-kata negatif itu nggak nyaman lah ya. Kenapa kok segampang itu, misalnya nih orang
aku nggak kenal orang itu tapi dia kenal orang itu, terus orang itu ini yang nyatanya nih, dia orang itu ngambil kucing terus dia ngelitik si mbak itu, ngelitik mbaknya itu langsung sebutannya gila gitu. Loh Waduh. kok Padahal teman gitu saya aja ya? ngambil kucing juga biasa aja tengah jalan. Makanya aku nggak tahu ada apa sih, jadi sisinya dia tuh maunya kemana gitu loh. Oke. Itu menjadi aku menakutkan untuk lebih dekat sama dia. Aku takut gitu karena aku lebih senang yang berteman dengan yang positif aja lah ya. Kalau dari sini menurut saya ya, saya tidak tahu, tapi kayaknya emang lebih ada lukanya penolakan di spiritualitas kepercayaannya mungkin. Kepercayaan berarti agama apa? Mungkin Budaya? entahlah, aku budaya itu sih lebih ke Cancer ya. Oh, Cuma di sini kayak lukanya mungkin ada di hal-hal spiritualitas itu. apa dia kecewa sama Tuhan karena dia nggak seperti orang lain yang bisa ketemu mudah dengan jodohnya. Entahlah, pokoknya waktu kecil lukanya di situ. Waktu kecil Waktu lukanya di muda situ. waktu muda lukanya di Nah, kalau situ. spiritual kan berarti agama kan? Ya, mungkin kita harus cek derajatnya juga, ada derajat 9. 9 itu kan derajatnya terkenal apa ya kalau nggak salah ya. Saya juga lupa sebenarnya. Kalian teman-teman bisa koreksi ya. Gue tahu. Yang gue tahu tuh sebenarnya itu adalah angka. Dan sebenarnya itu bisa berubah jadi 6. Itu ada rumusnya lagi ya. Iya. Berarti untuk mengetahui ini perlu kepintaran. Berarti kamu pinter ya? Enggak juga, karena sebenarnya ada tingkat-tingkatan orang yang tahu. Semakin Ya, orang tahu dalam, ini aja udah pusing, udah 7 keliling nih. semakin iya betul. Ini saya masih lihat simpelnya sebenarnya. Apa yang ribet lagi? Iya. Apa tuh, dari mana? Itu bisa nunjukin hubungan orang tua, hubungan bahkan apa yang dia anak-anak apa ya, maksudnya kayak kepada pasangannya saya juga bisa. pengen ya buat itu dong, pengetahuan soal ini sebenarnya ini dari budaya mana dan ini timbul pada tahun berapa, dan ada nggak yang namanya ilmu pengetahuan kan selalu berkembang ya. Selalu ada yang new yang baru. Pengen tahu induknya tuh di mana, induk dari pengetahuan ini, biangnya itu dari budaya mana gitu loh. Boleh ya saya usul ya, bikin lah channel gitu ya, bayar deh, bayar ya pemirsa, bayar. Ya terserah lu mau bayar berapa, gue tahu gitu. Yang pasti wah banyak yang ini nih pengen tahu pengetahuannya. Yang pasti kita kalau kita mempelajari pengetahuan ini hendaknya menjadi orang yang berguna, jangan menjadi yang negatif ya guys. Karena untuk mengetahui pengetahuan itu memang untuk menjadi pembantu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Tapi ya jangan sampai jadikan pengetahuan ini menjadi hal yang negatif. Betul. Kebanyakan orang kan, wah lo mau ngapain, lo baca apa, mau ini, nggak ada. Cuma kalau bagi gue ya, memang sih privasi, nggak boleh diiniin. Kalau bagi gue, kalau misalnya nanti nih baca betul. Ini gue pengen belajar mana yang harus gue rubah. Oke, saya udah menemukannya. Apa? 9 ya? Karena saya baru ingat 9 itu juga terkenal namanya juga spiritual. Jadi benar-benar dia ada masalah di spiritualnya. Dia punya luka di spiritual. Tuhan dong. Mungkin dia juga sama Tuhan. Mungkin, tapi nggak tahu juga. Tapi dia selalu tuh ngomong-ngomong juga Tuhan juga ngajarin yang baik kok. Tapi kan dia juga usianya kalau nggak salah dari ibu bicarakan dia sudah tua. Karena itu biasanya munculnya memang lebih sakitnya pada saat masa muda dan mulai sembuh di masa usia tua biasanya. Di pertengahan. Oh, ada sembuhnya juga. Iya. Sembuhnya maksudnya dia lebih mengerti, memahami. Iya. Gitu lah ya. Tapi mungkin rasa sakit Chiron itu bakal muncul ketika umurnya masih usia saya gitu. Oh, emosinya masih masih menggebu-gebu emosinya. Iya. Dan biasanya mulai berhenti di sekitar umur 40 tahunan. Iya, betul sih, betul. Betul, seperti sekitar situ. Jadi, tapi kan karena ibu sendiri bilang kurang tahu tentang masa lalunya, mungkin di sini bisa dilihat gitu dari masa lalunya bagaimana sedikit. Dia banyak kakak. Dia itu banyak, dan kakaknya itu ya sukses semuanya. Tapi dia juga punya adik. Jadi kita bisa gambarin lah, dia tuh punya 7 bersaudara ya. Gimana ya lo, misalnya kalau gue sendiri punya 7 bersaudara, pasti kan ada yang namanya jealous.
Tapi kenapa Tapi kita temen-temen jangan asumsi juga ke situ. ya mungkin kan Mungkin, gue tapi cuma jangan asumsi. mungkin gue juga nggak tahu, cuma gue pernah ketemu Sekarang saudara-saudaranya. kita juga akan lihat tentang ibunya. Ibunya juga ada di Pisces sebenarnya. Ibu kandungnya dia. Iya. Oh, bisa dilihat. Iya. Bapak kandungnya dia. Taurus kenyamanan. Jadi mungkin dia belajar kenyamanan bisa itu lihat juga. bapaknya dia. Ya. Wow. Mungkin bapaknya dia juga sebenarnya figur dia yang membuat dia jadi harus kenyamanan. Apa namanya, figur ayah beda-beda sebenarnya. Kita bisa ngeliat budayanya dia tuh menunjukkan ke arah mana, edukasinya tuh menuju kemana. Misalkan budayanya terlalu disiplin, ya kan, menerapkan itu yang mungkin membuat dia terluka gitu kan. Sebenarnya di sini budayanya kayaknya lebih spiritualitas mungkin. Agama. Iya, bagus dong. Kok kenapa bisa jadi kecewa? Entahlah, mari kita lihat sendiri. Kita bukan Tuhan. Kita hanya bisa memperkirakan. Karena ibunya di sini sendiri orangnya tipe orang yang spiritualitas juga sebenarnya. Pisces itu terkenal hal yang spiritual. Pokoknya Pisces ini punya negatif sebenarnya. Bisa jadi kecanduan. Hal-hal yang nggak bisa kita lihat itu supranatural juga bisa termasuk, dan mimpi-mimpi juga bisa. Jadi dia punya daya mimpi mungkin yang tinggi terus bisa jadi kenyataan gitu kah? Enggak juga. Itu pokoknya Pisces itu terkenal hal-hal yang spiritualitas lah, hal-hal yang di luar dari yang kita bisa pegang gitu kan. Apa ya? Jadi menurut saya sih dari sini spiritualitas, tetap spiritualitas. Terus kembali lagi ke Virgo tadi, ada Lilith. Lilith itu terkenal namanya sebuah hal yang kayak dia suka tapi orang lain gak suka. Dia seperti yang tadi kan ada Pluto, dia kalau lagi sedih atau gimana dia akan merencanakan sesuatu gitu kan yang bisa membuat dia nyaman gitu. Ya, kita kalau gambar gitu seperti seorang anak kecil, yang penting gue nyaman, gue suka, mau apa loh, ya kan begitu kan. Jadi berarti mungkin ego dong. Ya mungkin bisa dibilang ego jadinya. Egonya dia tinggi ya. Iya. Ya benar emang tinggi. Dan tinggi egonya. North Node-nya, jadi kita akan lihat tujuan hidupnya itu sebenarnya harus kemana. Masa lalunya mungkin dia enggak terlalu kelihatan, dan emang disiplin kayaknya masa lalunya dia. Jadi penuh kedisiplinan, jadi dia disiplin berat gitu lah. Mungkin iya, disiplin itu juga umur 11 kayaknya. Dari nggak umur 11 manja lah, dia disiplinnya nggak manja gitu. Dari umur 11 kayaknya dia mulai dapat kedisiplinan itu, sadar akan kedisiplinan itu mungkin. Di sini karena Saturnnya itu di Aquarius itu terkenal planet inovasi. Jadi dia disiplin juga di situ, keluarganya emang kelihatan disiplin. Cuma di sini pendidikan semua loh. Oh iya. Oke, saya baru tahu. Kalau yang aku pernah dengar katanya mamanya dia guru juga. Jadi dia anak guru dan menjadi guru. Oh iya, mungkin anak itu guru pengaruhnya. Guru. Karena di sini juga membentuk samanya square sama cara komunikasinya dia. Mungkin itu juga yang mempengaruhi dia. Komunikasinya jadi tegas gitu. Tapi di situ bisa kelihatan komunikasinya dia kuat. Wah, kayaknya ada magnet bener ya. Jadi walaupun ini ya. cara dia komunikasinya lembut, itu square sama namanya planet tegasnya dia. Saturnus itu terkenal disiplin, keras gitu. Emang budayanya dia adalah budaya yang terkenal dengan disiplin. Dan ini menunjukkan South Node, yaitu bisa jadi dari dia kecil, jadi masa kecilnya dia itu dekat sama namanya kedisiplinan. Ada rambut. Lalu kita lihat ke North Node. North Node itu adalah dimana hidup ini dia bakal menjalankan pembelajaran yang akan dia lakukan seumur hidupnya dia. Dan biasanya North Node itu terkenal kayak upah gitu. Enggak, lebih ke arah setiap orang tuh punya tujuan di hidup ini harus ngapain. Tapi ini lebih ke arah semacam hal yang bakal nggak asing gitu di telinga gitu. Tapi harus tapi tanpa sadar semakin umur bertambah itu bakal karakter yang muncul. Apa tuh? Leo itu terkenal ekspresif. Semakin tua semakin jadi gitu. Semakin kayak muka. Orang kan semakin tua semakin sadar. Ya. Tapi semakin kayak mengekspresikan diri gitu mungkin. Dia belajar mengekspresikan diri akhirnya. Iya. Maksudnya ke positif pada negatif kan, kalau ekspresikan diri kan bisa tua. Bisa gitu. Negatif. Orang kalau misalkan sesuatu pembelajaran kadang lebih mengerem, bukan mengekspresikan. Dia bingung gue. Karena Leonid terkenal berani, orang yang berani dan pengen perhatian.
dia tukang pamer dan Mungkin selalu menarik perhatian. mungkin di situ juga, tapi mungkin pelajarannya dia mungkin juga belajar. Tapi dia Ya, bisa jadi. mempelajarinya bukannya mengerti tapi mengekspresikannya juga. Ya mungkin dia dulu nggak terlalu mudah untuk itu karena disiplin terus kan maksudnya. Cuma namanya hidup itu kadang lingkungan juga mempengaruhi dan cara pikir orang itu sendiri. Ya itu tergantung lagi. Dari misalkan kan Tuhan selalu menciptakan manusia itu sebenarnya adalah baik ya kan. Dan sesuatu spirit negatif yang namanya spiritual selalu mengajarkan bahwa kita bisa untuk dapat mengontrolnya. Mana yang harus kita terima, mana yang enggak. Dan adalah spiritual juga mengarahkan pentingnya pemulihan. Kira-kira bila memang banyak hal yang negatif gitu, ada nggak caranya untuk mematahkan yang negatif atau menghilangkan yang negatif itu supaya pada akhirnya hidupnya dia bisa jadi baik gitu loh. Lebih bermakna gitu loh. Iya, jadi kalau menurut saya pada akhirnya, jadi gue nggak mau ya namanya cerita kisah orang yang kayak di film-film penjahat matinya jadi penjahat. Ya bisa nggak sebenarnya kehidupan manusia ini? Bisa, pada akhirnya walaupun lahir ya di sini kelihatan nih derajatnya dia bisa mengarahkan ke negatif gitu kan ya. Kita bisa nggak mempelajari mengetahui hal ini supaya kita punya daya rem gitu kan? Justru itulah tujuannya. Gitu kan. Tapi yang namanya Tuhan pasti memberikan kesempatan buat kita untuk bertobat kan? Karena manusia itu punya namanya free will. Iya, kebebasan untuk memilih. Nah, kalau di sini bisa nggak dibaca bahwa ketika pada saat momen apa Tuhan memberikan dia kesempatan untuk memilih positif dan negatif gitu? Tentu kita seperti yang kita udah bicarakan tadi, dia bisa menjadi motivator, dia bisa jadi guru yang tegas dan baik dan positif dari edukasi dia. Tapi mungkin di situ juga dia memilih untuk menurut ibu gimana dia cara milihnya? Nggak tahu sih, cuman bagiku sih bisa nggak dari heart chart yang merah ini, kalau dia misalnya dia menyadarinya, dia bisa berubah arah chartnya gitu loh. Iya, pada akhirnya bisa. Itu dari free will-nya dia sendiri. Jadi istilahnya chart ini nggak bisa tetap, nggak akan tergantung tetap free will kita kemana gitu kan. Nah jadi chartnya ini sebagai peringatan, hey hati-hati kamu gini. Iya betul. Hati-hatilah, kamu orangnya gini. Nanti kalau misalnya kamu ketemu gini-gini jangan kamu ikutin ya gitu kan. Misalkan ya. Ini peringatan, kalau kamu ngikutin kamu akan begini gitu kan. Sebenarnya karena ini tuh semua yang di chart ini tuh memang secara natural mempengaruhi kita. Secara natural supaya menjaga-jaga hati-hati dengan rambu-rambu ini. Iya. Supaya kamu gak ini, kamu harus tetap berusaha menjaga ke hal yang positif. Iya. Misalnya kalau orang bilang carilah berkat dan jangan memilih yang kutuk gitu kan. Iya. Kenapa? Karena memang energi-energi ini biasanya dari nenek moyang juga bisa kelihatan ya. Contohnya kayak gini aja deh. Waktu saya kecil kan terkenal anaknya keras kepala kan. Sampai teriak-teriak tuh, sampai tetangga sampai ibu saya sendiri malu gitu kan. Cuma itu emang udah terlihat dari chart saya dari kecil. Tapi saya memilih untuk belajar, mengontrol. Dan akhirnya walaupun susah, akhirnya semakin dewasa makin bisa gitu. Jadi maksudnya gini, kita sebagai manusia lahir akan mungkin ada karakteristik yang buruk dan yang seperti saat ini bilang gak ada yang sempurna. Karena kan dari awalnya memang banyak kutuk dosa. Tapi gitu ya. Free will itulah yang membuat manusia berubah, menyembuhkan dan menjadi obat. Iya betul. Tapi ada orang bicaranya nggak bisa karena udah energinya. Itu berarti salah ya? Salah. Nah guys, jadi kalau yang percaya Tuhan pasti ada pemulihan. Iya, jadi kayak jangan menganggap sebenarnya saya salah ini ramalan itu membuat seseorang itu jadi fokus sama masa depan yang akan terjadi. Padahal belum tentu. Karena itu semua itu free will-nya kamu. Itu gitu. tergantung keputusan kamu lagi. Jadi menurut saya nggak percaya, bahkan orang astrologi sendiri nggak akan pernah meramal kematian seseorang karena mereka tahu itu bukan hak mereka. Iya betul. Karena pada akhirnya itu akan kembali ke orang itu sendiri. Lahir pun haknya Tuhan kan. Dan memang kalau memang astrologi bisa ngukurnya dari jam-jamnya aja, ya itu cuman hanya supaya akan gimana orang ini. Pernah kakak saya, mama saya cerita gitu kan. Ini kakak saya kalau lahir tuh pada saat itu geledek, gitu kan.
Jadi pada kaget lah tuh semua, waktu kan normal itu kan mama saya kalau lahir itu. Jadi pada takjub semua, suster-suster, aduh ini anak mau jadi apa ya, akan jadi anak hebat ya gitu. Gitu ya. Iya, 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 Dan iya. asalkan jangan jadi penjahat gitu. Kayak gitu juga. Tapi enggak sih, dia orangnya baik banget kakak gue. Iya. Gitu, dermawan. Oke, makasih ya. Makasih ya Mbak udah bacain Iya. ini dan luar biasa. Dan nanti kita ketemu lagi dengan pembelajaran berikut. Dan saya juga usul yang mengenai pemahaman dasar pengetahuan ini, ada nggak sih latar belakangnya dimunculkan dari nenek moyang siapa? Boleh Sebenarnya nggak? memang dari Susah ya kalian? susah karena banyak di dunia ini kayaknya banyak budaya. Bahkan di Cina aja juga ada astrologi. Ya, Namanya kita bisa melacak nggak budaya tua paling tertua kan? ya saya Kayak nggak, manusia pertama gitu di dunia. saya kurang tahu, bahkan saya cuma belum. Oke deh, belajar. nanti kita mungkin ada yang lebih kita temuin Ahli. yang tahu. Oke, kalau gitu sampai jumpa.